Aku takut, Ma. Tenang sayang, tenang. Ada Mama di sini. Sebentar lagi kakek pasti nolongin kita. Ragil, jangan sakitin mereka. Mereka itu istri dan anakmu. Dasar kau bangka, lu mau mati. Kembalikan kalau gitu. Enggak, ini nggak bakal kembalikan sama kamu. Ini akan saya musnahkan. Kembalikan bapak tua. Balikin kalungnya, Pak. Pak. Enggak, enggak. Ini akan dihancurkan. Jangan dihancurin, Pak. Istighfar kamu, nak. Kalau kau pakai ini, hati kamu akan buta. Balikin, Pak. Pak, jangan injak, Pak. Bakalan mati di tangan gua. Bakalan mati, Pak. Istighfar, nak. Istighfar, nak. Istighfar. Mati lu ya. Istighfar kamu, dah. Ragil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Papa, Mas Ragil. Mas Ragil. Bapak minta maaf, Pak. Mas Ragil bangun, Mas. Mas Ragil bangun, Mas. Pak, saya tahu ini pasti berat sekali untuk Bapak. Tapi kalau boleh saya tahu, Pak, apa yang Bapak rasakan sekarang setelah semua peristiwa ini? Saya ini Bapak. Saya yang memberi dia nama Ragil. Saya yang ngasanin dia waktu dia lahir. Dan saya juga yang menghabisi nyawanya dan memegang tubuhnya ketika dia sudah tidak bernafas lagi. Saya pikir punya anak itu cuma kasih makan. Cukup nyekolahin aja. Cukup jaga dia dari jauh. Tapi bukan itu. Anak itu butuh hati. Anak itu butuh dipeluk. Anak itu butuh didengerin, Pak. Tapi saya malah keras.
Saya pikir itu cara mendidik anak. Ketika dia mulai nyakitin orang, saya malah nyalain keadaan. Dan saya selalu bilang, dia anak durhaka, tapi saya lupa menanyakan kepada saya sendiri, saya itu orang tua macam apa, Mbak? Saya ini sudah membunuh anak saya, Mbak. Dan saya ini alasan kenapa anak saya berubah menjadi iblis. Dan sekarang saya gak bisa meluk dia lagi. Dan saya gak bisa lihat kuburan dia lagi. Karena saya telah membunuhnya. Itulah mengapa saya ada di lembaga pemasyarakatan ini, Pak. Saya diseret pasal 338 KUHP dengan hukuman penjara 15 tahun. Tapi bukan itu hukuman terberat saya, Pak. Melainkan penjara batin yang menyiksa setiap hari. Karena saya sudah membunuh anak saya. Bapak Paiman, cobaan yang Bapak lalui sebagai seorang ayah itu sangat berat, Pak. Saya hanya bisa mendoakan agar Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada Bapak untuk melalui ini semua. Dan Ragil sudah damai di sisi Sang Pencipta. Dan terima kasih, Pak, sudah membagikan kisah ini kepada kami. Kepada para pemirsa catatan hati, kejahatan sebesar apapun tak bisa dikubur selamanya. Karena cepat atau lambat, kebenaran akan mengetuk pintu. Dan rahasia paling gelap pun akan terbongkar. Keadilan tidak selalu datang saat ia diminta. Namun ia berjalan pelan menembus sebuah kebohongan. Dan menghukum yang layak dihukum. Dan yang paling menyakitkan itu bukanlah kehilangan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita sendiri yang mendorong orang yang paling kita cintai menuju kehancurannya. Terima kasih telah menyaksikan catatan hati dan sampai jumpa pada episode berikutnya.